Bakal calon Presiden PD Perjuangan Joko Widodo menemui sejumlah tokoh di Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam 2 hari terakhir. Salah satu tokoh yang ditemui Jokowi, pemimpin pesantren Tebu Ireng Jawa Timur Kiai Haji Salahuddin Wahid. Apa isi pertemuan Jokowi dan Gus Solah? Kami sudah bersama Gus Solah dari Surabaya, Jawa Timur. Gus Solah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Solah, apa saja Gus yang dibicarakan dengan Jokowi kemarin? Ya, saya menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama saya sampaikan bahwa bagi saya masalah utama negara kita itu adalah penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi, sosial, budaya. Kemudian yang kedua, reformasi birokrasi. Kalau dua hal ini bisa dilakukan dengan baik, otomatis ekonomi akan tumbuh dengan baik, akan tinggi pertumbuhannya. Nah, itu harus diikuti dengan kebijakan yang betul-betul pro kepada rakyat. Misalkan saja kita mendengar ada program reforma agraria. Itu sesuatu yang sangat baik. Tetapi sampai hari ini kan pelaksanaan di lapangan kan masih belum terlihat gitu. Nah, sebagai orang yang bergelut di pendidikan, tentunya saya menganggap pendidikan adalah salah satu masalah yang penting untuk dilakukan dengan baik oleh pemerintah, termasuk di dalamnya membantu pesantren-pesantren yang begitu banyak yang tertinggal ya. Yang pesantren kecil-kecil di pelosok itu rasanya terlupakan oleh pemerintah. Oke, Gus Solah, apakah Jokowi secara langsung meminta restu dari Gus Solah terkait pencapresan dirinya? Kalau secara eksplisit tidak, tapi kan saya pikir kunjungan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sebuah keniscayaan ya bagi calon presiden yang akan bertanding. Dan itu tidak hanya Pak Jokowi, mestinya semua calon presiden itu ya melakukan upaya untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan gagasan-gagasan atau visinya kepada semua pihak gitu. Apa respon dari ulama NU, kaum Nahdien yang Gus Solah dengar atau tahu terkait dengan kedatangan Jokowi kemarin? Ya tentunya beda-beda ya. Banyak juga ulama yang condong ke Mas Prabowo. Itu saya pikir sesuatu yang wajar saja. Masih ada waktu 2 bulan. Nah, waktu 2 bulan ini akan bisa merubah sikap ataupun keputusan mereka. Sangat tergantung kepada kemampuan si calon meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah tokoh yang tepat, bahwa program mereka, visi mereka adalah sesuatu yang tepat bagi masyarakat gitu. Gus Solah, kalau Joko Widodo di mata Anda seperti apa sih? Sudah tahu, kemarin sudah ngobrol akhirnya? Saya baru sekali ketemu Mas Jokowi tadi malam itu, ngobrol ya. Saya melihat orang ini kan orang yang apa adanya ya, betul-betul ndak dibuat-buat ya, dan itu tampaknya menarik sekali bagi masyarakat. Nah, kita tentunya tidak cukup dengan itu kan, harus menyampaikan gagasan-gagasan, program, visi dan lain-lain. Sudahkah kemarin Jokowi menyampaikan sebagian visi misinya kepada Gus Solah? Kemarin saya justru yang menyampaikan kepada beliau ya hal-hal yang saya pikir perlu diketahui oleh calon gitu. Gus Solah, bisa dikatakan di sini Gus Solah mendukung Joko Widodo atau rasanya bagaimana? Masih belum kan, ini kan belum tahu nih ya.
siapa yang melawan siapa, siapa berpasangan dengan siapa, berapa orang jumlahnya tentunya belum tahu gitu. Itu sangat mempengaruhi itu. Misalkan pasangannya Pak Jokowi si A berbeda dengan kalau si B, demikian pula dengan pasangan yang calon yang lain. Ngobrol soal pasangan ini, Gus Solah, Anda kemarin sempat berbicara masukan untuk cawapres Jokowi adalah mereka yang mengerti, yang sudah berpengalaman di bidang hukum. Itu Anda sampaikan langsung kepada Jokowi? Menurut saya sampaikan bahwa masalah utama kita itu penegakan hukum dan hak asasi manusia. Ini merujuk kepada salah satu tokoh misalnya, Gus Solah? Itu ditafsirkan oleh Pak Jokowi, bukan oleh saya. Tapi Anda hanya menyarankan yang sudah pengalaman, begitu ya? Ya, di dalam apa namanya masalah penegakan hukum. Tapi kalau orang yang lain berpendapat bahwa masalah utama kita itu ekonomi, ya tentunya beda lagi kan. Tapi menurut saya ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh hukum, oleh reformasi birokrasi. Gus Solah, apakah menurut saya? Ya, silakan Gus. Bagaimana? Silakan. Jadi tentunya calon-calon ini kan akan menyerap berbagai informasi dan itu akan kemudian disampaikan nanti ketika debat resmi, itu akan lebih kelihatan. Gus Solah, apakah pertemuan Anda kemarin dengan Joko Widodo kira-kira juga akan mempengaruhi sikap politik dari kaum Nahdien? Sedikit banyak tentunya iya ya. Ya, artinya banyak orang juga yang bertanya kepada saya, tapi juga ada yang tidak. Itu saya pikir cair betul. Saat ini masih cair lah. Ini kan masih dua bulan lagi ya. Cukup waktu untuk apa namanya si calon ini mempengaruhi sebanyak-banyaknya tokoh dan juga otomatis warga yang di belakang tokoh itu akan terpengaruh. Ya, Gus Solah, ini terakhir kami ingin mengonfirmasi lagi. Jadi untuk pasangan calon wakil presiden yang kira-kira tepat untuk Jokowi, Anda sudah mengetahui sosok seperti apa, sekalipun baru sekali berbicara secara langsung, tapi kira-kira yang seperti apa? Ya, pertama ya orang itu tentunya punya pengalaman panjang ya. Kalau kita lihat kan Mas Jokowi ini belum banyak berpengalaman di dalam lingkup nasional gitu ya. Tentunya si calon wakil presidennya harus yang punya pengalaman panjang. Ya 10 tahun gitu. Kalau yang baru 2-3 tahun walaupun lingkup nasional, saya pikir tidak cukup ya. Perlu yang sudah lebih panjang jam terbangnya gitu. Kemudian kalau terkait usia seperti apa? Buat saya usia itu tidak penting ya. Yang penting kan kesehatan. Usia 70, di atas 70 ya kalau sehat kenapa? Bayangkan Deng Xiaoping yang sering kita kutip sebagai pemimpin yang hebat, dia mulai memimpin Cina itu umur 74. Bayangkan, kan nggak perlu diributkan. Iya. Itu kalau dengan Pak Jokowi kan malah justru menambah poin gitu. Atau sekarang Presiden Obama, wakilnya Joe Biden itu kan udah umur 70 itu. Iya. Jadi nggak masalah kalau menurut saya. Jadi seandainya Pak Jokowi ngambil Pak Yusuf Kala juga nggak masalah. Oke, baik. Usia 72 tapi sehat. Baik, Anda sudah secara eksplisit langsung menyebut nama. Terima kasih Gus Solah telah bersama kami di Metro This Week. Terima kasih. Selamat malam.